Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Jadi channel Peci Miring adalah channel yang mengajak berpikir agak miring sedikit. Jadi hidup ini kadang-kadang jangan terlalu kaku, jangan terlalu serius, jangan terlalu jangan terlalu berat-berat lah, nyantai, kemudian riang gembira. Tapi kalau milih presiden ini gimana ya, apakah yang serius, yang gemoy, yang lucu, yang bertanggung jawab, yang amanah, atau yang bagaimana coba? Teman-teman boleh memberi komentar. Tapi kalau saya harusnya memilih presiden itu mengikuti panduan profil ideal presiden RI. Mohon maaf, di sini tidak ada presiden yang gemoy. Tapi sebelumnya ngopi dulu dengan kopi tanpa sidikalang. Jangan minum kopi sebelum minum kopi tanpa sidikala. Ini hasil karya anak bangsa. Jangan dipuji sebelum dicoba. Ya, boleh dicoba nih. Begitu teman-teman ya. Sebaiknya kita memang harus memulai memikirkan siapa pemimpin kita di masa depan ini dengan hati-hati. Ya, saya mencoba mengikuti Pak Jokowi. Memilih pemimpin harus hati-hati. Mirip dengan memilih sopir bis. Jangan sampai, mohon maaf, sopirnya sudah agak pikun, sopirnya kemampuannya sudah kurang prima, sopirnya suka ngelawak atau suka melucu. Jadi sekali lagi, hati-hati memilih pemimpin. Nah, pertanyaannya, kita hari-hari ini sudah dihadapkan dengan 3 pasangan calon pemimpin. Sebagai rakyat yang baik, sebagai bangsa yang baik, boleh punya keputusan untuk memilih salah satunya. Jadi ingat, nasib kita sebagai rakyat ini akan tergadai selama 5 tahun ke depan. Dan jika kita salah memilih pemimpin, boleh jadi selama 5 tahun ini, selama 5 tahun kepemimpinan ke depan, nasib kita juga sangat ditentukan oleh pemimpin tersebut. Mohon sekedar diingat bahwa hari-hari ini, tahun-tahun ini, negeri kita tidaklah baik-baik saja. Setelah COVID, ekonomi belum terlalu sembuh total. Bahkan ini harus jujur, kawan-kawan generasi Z masih sangat sulit untuk mendapatkan lapangan bekerja. Jadi jangan kemudian kalau ada anak muda atau generasi Z yang mengeluh untuk mencari kerja susah, kemudian dijawab dengan jadilah pengusaha misalnya. Ya kalau punya modal, ya kalau anak orang kaya, ya kalau punya keberanian, dan ya kalau yang lain. Jadi memilih pemimpin saya kira yang kira-kira bisa membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Dengan cara tentu adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mampu menciptakan
lapangan kerja yang luas. Soal tidak baik-baik saja itu juga melanda dalam kehidupan demokrasi. Kita ingat, demokrasi kita hari-hari ini juga tidak baik-baik saja. Terbukti banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kekuasaan di dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Sebutlah mulai adanya kecurigaan, adanya pihak penguasa yang tidak fair, yang tidak adil, dan diduga akan melakukan pelanggaran. Dan memang sebagian pelanggaran itu sudah dalam bahasa masyarakat dan bahasa partai politik disebutkan ada yang sudah merasa terzalimi, ada yang sudah merasa terintimidasi, dan lain-lain. Nah, sekali lagi, kita butuh pemimpin yang punya kepribadian dan punya cara logika berpikir yang berpikir tentang masa depan. Ya, sekarang dengan 3 calon pemimpin ini, kita mesti segera memutuskan kira-kira mana pemimpin yang benar-benar peduli dan kemungkinan besar akan amanah, akan benar-benar menjadi semacam apa ya, kalau jadi keselamatan kita sebagai rakyat, kehidupan masa depan kita sebagai rakyat, termasuk kehidupan ekonomi, itu setidak-tidaknya merasa aman. Jadi kita harus punya pemimpin yang ya tentu semua capres-cawapres omongannya sama dan janjinya pasti ya bagus lah. Tapi kalau bisa pilihlah yang kemungkinan janjinya itu paling bisa dipercaya. Nah, ini yang memang ya terus terang ya, ini antara gampang-gampang susah gitu. Tapi kalau mau bicara dengan hati nurani, saya kira pelan-pelan akan ketemu. Ya, contohnya barangkali kalau kita bertanya kepada orang yang lebih, contoh kalau kita sebagai anak bertanya kepada orang tua sendiri, bagaimana Anda bayangkan kalau ketika kita minta solusi kepada orang tua, kita ingin berdialog dengan baik, tapi dijawab dengan joget misalnya. Coba, bagaimana perasaan Anda sebagai anak? Nah, begitu pula lah kira-kira kalau kita menjadi rakyat, ingin berkeluh kesah kepada pemimpin kita, kemudian kita hanya disenyumin dan hanya dijogetin. Betapa nelangsanya kita. Jadi kalau ada presiden gemoy, nah saya tidak bisa membayangkan rakyatnya ini akan menjadi apa kalau presidennya gemoy. Pengertian gemoy ini kan lucu, cuek, riang gembira, asik sih gitu, asik. Tetapi asik untuk dia, bukan untuk kita sebagai rakyat gitu. Ya ini sih pemahaman saya. Jadi ini adalah pemahaman saya. Dan seandainya benar yang dibutuhkan hari-hari ini adalah presiden gemoy, saya lebih memilih para pelawak itu untuk menjadi presiden, atau para komedian itu untuk menjadi presiden, dibanding
sosok lain yang hari-hari ini sudah mencalonkan diri menjadi presiden, calon presiden dan wakil presiden. Jadi menurut saya sekali lagi soal capres dan cawapres yang membawa dan membangun bahwa pemilu harus dijalankan dengan riang gembira, dengan joget-joget, dengan gemoy, ya saya kira boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa bahwa ini negeri kita ini harus diurus dengan baik. Karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja, maka kita harus memilih pemimpin yang amanah, yang ketika menghadapi persoalan atau diajak dialog itu bisa menjadi pendengar yang baik, jangan ditinggal joget gemoy gitu. Jadi sekali lagi, ayo para warganet dan para teman-teman yang selama ini suka menonton channel Peci Miring, ayo kita sedikit berpikir miring agar kita bisa punya kehidupan yang tidak biasa. Karena kadang-kadang berpikir normal itu justru itu ikut arus, dan itu kadang-kadang arusnya salah. Maka sekali-kali ayolah kita berpikir miring, dan dengan berpikir miring berharap justru menemukan kewarasan dan kebenaran. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.